Halo, kembali lagi dengan kami kelompok 3 dengan anggota yang pertama Oktaviani Lulut Setiawati, kedua Niluh Damayanti, ketiga Nimade Riknayani, keempat Hastika Herani, dan yang kelima Ana Agung Istri Diah Chandrika Widyayani. Di video kali ini kami akan membahas mengenai program linier metode simplex. Berikut contoh soal yang pertama. Seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga 2 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung 500.000 dan sebuah sepeda balap 600.000, maka keuntungan maksimum yang diterima pedagang adalah. Kita misalkan X adalah sepeda gunung, Y adalah sepeda balap. Dari soal tersebut kita misalkan akan dibentuk fungsi kendala. Kolom pertama adalah sepeda, kolom kedua adalah harga, dan kolom ketiga adalah unit. Baris pertama adalah sepeda gunung atau X dan baris yang kedua adalah sepeda balap atau Y. Pedagang tersebut ingin membeli sepeda gunung seharga 1.500.000 per unit dan sepeda balap seharga 2 juta per unit. Dan ia mengeluarkan uang maksimum yaitu 40 juta dengan persediaan maksimum yaitu 25 unit. Selanjutnya kita buat fungsinya dalam bentuk notasi matematika yaitu X plus Y kurang dari 25 untuk fungsi unit, 1.500.000 plus 2 juta Y kurang dari 42 juta untuk fungsi harga. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Setelah itu kita buat fungsi tujuan. Tadi di soal keuntungan sepeda gunung 500.000 dan sepeda balap 600.000. Sehingga fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 500.000 X plus 600.000 Y. Baik, selanjutnya itu penyelesaian dengan metode simplex. Langkah pertama yaitu mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambah variabel bantu atau variabel slack. Persamaan pertama yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 25 diubah menjadi variabel slack yaitu X plus Y plus R sama dengan 25. Persamaan kedua yaitu 1.500.000 X plus 2 juta Y kurang dari sama dengan 42 juta diubah menjadi variabel slack yaitu 1.500.000 X plus 2 juta Y plus S sama dengan 42 juta. Lalu persamaan ketiga yaitu Z sama dengan 500X plus 600Y diubah menjadi variabel slack karena setnya. Nah, untuk selanjutnya kita membentuk suatu tabel bantu untuk mempermudah kita. Kita menilai X plus Y plus R sama dengan 25, lalu 1.500X plus 2 juta Y plus S sama dengan 42 juta, dan selanjutnya 500X dikurang 600Y plus Z sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah kita buat tabelnya itu ada kolom pertama X, kolom kedua Y, kolom ketiga R, kolom keempat S, kolom kelima Z, kolom keenam hasil, dan kolom ketujuh rasio. Nah, untuk kolom X kita ada 1.500.000 dan min 500. Untuk kolom Y kita ada 1, 2 juta dan min 600. Untuk kolom R ada 1, 0 dan 0. Untuk kolom S ada 0, 1, 0. Untuk kolom Z ada 0, 0, 1. Dan untuk hasilnya kita ada 25, 42 juta dan 0. Untuk rasio kita masih kosongkan. Nah, untuk langkah ketiga di sini itu kita akan menentukan pivot kolom, rasio, pivot baris, dan pivot elemen. Nah, untuk pivot kolom di sini kita menentukan kolom dengan elemen baris terakhir paling negatif. Nah, sekarang kita lihat dari kolom X, Y, R, S, Z hasil rasio. Kita lihat pada baris terakhir ternyata pada baris terakhir paling negatif yaitu min 600 yang terletak pada kolom Y. Nah, kita beri tanda warna hijau pada kolom tersebut. Nah, untuk langkah ketiga selanjutnya itu kita menentukan rasio.
Rasio di sini kita mencari dengan cara rasio sama dengan hasil dibagi elemen pivot kolom. Nah, untuk pivot kolom di sini kita ambil dari kolom Y. Cara mencarinya yaitu 25 dibagi 1 sama dengan 25. Yang kedua yaitu 42 juta dibagi 2 juta sama dengan 21. Dan untuk yang terakhir yaitu min 600 dibagi 0 sama dengan 0. Rasionya jadi untuk yang pertama adalah 25, yang kedua adalah 21, dan untuk yang terakhir ada 0. Nah, untuk langkah ketiga selanjutnya yaitu kita membuat pivot baris. Nah, pivot baris di sini berarti rasio positif terkecil. Nah, kita lihat pada kolom rasio. Ternyata dalam kolom rasio ini ada 25, 21, dan 0. Ternyata untuk rasio positif terkecil ada pada baris kedua yaitu 21 dalam kolom rasio. Jadi untuk pivot barisnya terletak pada baris kedua, kita beri tanda merah. Nah, untuk langkah ketiga selanjutnya itu kita menentukan pivot elemen. Pivot elemen di sini itu perpotongan pivot kolom dan pivot baris. Perpotongannya terletak pada kolom Y baris kedua, yaitu 2 juta. Kita tandai dengan warna kuning. Nah, untuk langkah keempat yaitu kita akan membuat transformasi baris. Yaitu kita akan menentukan pivot elemen dijadikan 1. Nah, untuk menentukan ini kita akan memakai rumus yaitu konstanta tak 0 dikali RA. Karena pivot elemen terletak pada baris kedua, kita akan menggunakan rumus yaitu konstanta tak 0 1/2 juta kali R2. Nah, untuk itu kita mulai dari baris kiri yaitu X. X-nya itu yaitu 1/2 juta kali 1.500.000 sama dengan 0,75. Lalu untuk Y-nya itu 1/2 juta kali 2 juta yaitu sama dengan 1. Dan untuk R-nya di sini yaitu 1/2 juta kali 0 sama dengan 0. Dan untuk S-nya di sini yaitu 1/2 juta kali 0 sama dengan 0. Dan untuk Z-nya di sini yaitu 1/2 juta kali 0 sama dengan 0. Dan untuk hasilnya di sini yaitu 1/2 juta dikali 42 juta sama dengan 21. Nah, untuk pivot elemennya dijadikan 1 artinya sudah. Selanjutnya yaitu pivot kolom dijadikan 0, di mana pivot kolom pada baris pertama dan baris ketiga itu kita jadikan 0 menggunakan rumus. Pertama, untuk baris pertama menggunakan rumus R1 ditambah min 1 dikalikan R2. Maka pada kolom Y baris pertama itu 1 ditambah min 1 dikalikan baris kedua 1 sama dengan 0. Kemudian kolom X 1 ditambah min 1 dikali 0,75 sama dengan 0,25. Pada kolom R 0 ditambah min 1 dikali 1/2 juta sama dengan min 1/2 juta. Kemudian pada kolom S 1 ditambah min 1 dikali baris kedua sama dengan 1. Dan kolom Z yaitu baris pertama 0 ditambah min 1 dikalikan baris kedua 0 sama dengan 0. Kemudian pada baris ketiga untuk menjadikan 0 kita menggunakan rumus R3 ditambah 600.000 dikalikan R2. Maka baris ketiga min 500.000 ditambah 600.000 dikalikan 0,75 mendapatkan hasil min 50.000.
Kemudian pada kolom Y, baris ketiga, min 600.000 ditambah 600.000 dikalikan 1 sama dengan 0. Pada kolom R, 0 ditambah 600.000 dikali 1/2 juta sama dengan 0,3. Pada kolom S, 0 ditambah 600.000 dikalikan 0 sama dengan 0. Dan terakhir pada kolom Z, baris ketiga itu 1 ditambah 600.000 dikalikan baris kedua yaitu 0 sama dengan 1. Nah, di baris ketiga ini masih terdapat angka yang negatif, maka ini belum optimal dan kita akan kembali pada langkah 3 dan 4. Nah, selanjutnya itu kembali ke langkah 3 di mana tabel hasil tadi kita tentukan kembali pivot kolom dan pivot barisnya. Untuk pivot kolom kita lihat angka negatif paling kecil itu berada pada kolom X, yaitu min 50.000. Maka kita tentukan bahwa kolom X itu sebagai pivot kolom. Kemudian untuk pivot baris kita lihat angka positif yang paling terkecil, yaitu berada pada baris pertama. Untuk pivot elemennya kita lihat perpotongan antara baris pertama dan kolom X yaitu berada pada 0,25. 0,25 inilah yang menjadi pivot elemen. Langkah keempat yaitu di mana pivot elemen kita jadikan 1 menggunakan rumus 1/0,25 dikalikan R1. Pivot elemen tadi yang kita sudah tentukan yaitu 0,25 masuk ke rumus 1/0,25 dikalikan 0,25 mendapatkan hasil 1. Kemudian pada kolom Y yaitu 1/0,25 dikalikan baris pertama yaitu 0 mendapatkan hasil 0. Kolom R yaitu 1/0,25 dikali 1/2 juta mendapatkan hasil 0,000002. Pada kolom S 1/0,25 dikalikan 1 mendapatkan hasil 4. Kemudian pada kolom Z ini 1/0,25 dikali 0 mendapatkan hasil 0. Selanjutnya yaitu pivot kolom dijadikan 0, di mana baris kedua untuk menjadikan 0 kita menggunakan rumus R2 ditambah min 0,75 dikalikan R1. Pada kolom X, baris kedua yaitu 0,75 ditambah min 0,75 dikali baris kedua yaitu 1 mendapatkan hasil 0. Kemudian pada kolom Y yaitu 1 ditambah min 0,75 dikalikan 0 mendapatkan hasil 4. Kemudian pada kolom R yaitu 1/2 juta ditambah min 0,75 dikali 0,000002 mendapatkan hasil min 0,000001. Kemudian pada kolom S yaitu baris kedua yaitu 0 ditambah min 0,75 dikali baris kedua yaitu 4 mendapatkan hasil min 3. Kemudian pada kolom Z
yaitu baris kedua 0 ditambah min 0,75 dikali baris kedua yaitu 0 mendapatkan hasil 0. Kemudian pada kolom hasil baris kedua yaitu 21 ditambah min 0,75 dikali baris kedua yaitu 16 mendapatkan hasil 9. Kemudian untuk baris ketiga kita menggunakan rumus R3 ditambah 50.000 dikalikan R1 untuk pivot kolom dijadikan 0. Pada baris ketiga itu di kolom X baris ketiga yaitu min 50.000 ditambah 50.000 dikalikan baris pertama yaitu 1 mendapatkan hasil 0. Kemudian pada kolom Y 0 ditambah 50.000 dikalikan 0 mendapatkan hasil 0. Kolom R 0,3 ditambah 50.000 dikalikan 0,000002 mendapatkan hasil 0,4. Pada kolom S yaitu baris ketiga yaitu 0 ditambah 50.000 dikalikan baris ketiga yaitu 4 mendapatkan hasil 20.000. Dan untuk kolom Z 1 ditambah 50.000 dikalikan 0 mendapatkan hasil 1. Pada kolom hasil pada baris ketiga yaitu 12.600.000 ditambah 50.000 dikalikan baris ketiga yaitu 16 mendapatkan hasil 13.400.000. Nah, maka kesimpulannya untuk sepeda gunung sebanyak X itu ada 16 buah dan sepeda balap sebanyak Y itu adalah 9 buah. Kemudian keuntungan dari sepeda gunung dan sepeda balap yaitu Z itu adalah 13.400.000. Baik, sekian penjelasan mengenai penyelesaian contoh soal pertama dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton.